Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraini dari kelas 7R1B. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tentang pembelajaran berbasis web atau disebut dengan e-learning. Sebelum saya lanjutkan, saya minta tolong kepada teman-teman untuk mensubscribe terlebih dahulu, kemudian klik lonceng, dan jangan lupa untuk like, comment, and share. Oke teman-teman, untuk memperlancar tugas saya. Terima kasih. Nah, yang pertama adalah pengertian. Apa sih e-learning itu? Pembelajaran berbasis web yang populer dengan sebutan Web-Based Education atau WBE, atau kadang disebut dengan e-learning atau electronic learning, dapat didefinisikan sebagai aplikasi teknologi web dalam dunia pembelajaran untuk sebuah proses pendidikan. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa semua pembelajaran yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet dan selama proses belajar dirasakan terjadi oleh yang mengikutinya, maka kegiatan itu dapat disebut sebagai pembelajaran berbasis web. Kemudian, bagaimana sih cara belajar melalui web? Belajar melalui web ada persyaratan utama yang perlu dipenuhi, yaitu adanya akses dengan sumber informasi melalui internet. Selanjutnya, adanya informasi tentang letak sumber informasi yang ingin kita dapatkan. Ada beberapa sumber data yang dapat diakses dengan bebas dan gratis tanpa proses administrasi pengaksesan yang rumit. Ada beberapa pula sumber informasi yang memang telah diberi otorisasi pemilik sumber informasi. Selanjutnya, ada implementasi pembelajaran berbasis web. Bagaimana sih implementasi pembelajaran berbasis web? Mewujudkan pembelajaran berbasis web bukan sekedar meletakkan materi belajar pada web untuk kemudian diakses melalui komputer web. Namun, ia juga digunakan sebagai media alternatif pengganti kertas untuk menyimpan berbagai dokumentasi dan informasi. Web digunakan untuk mendapatkan sisi unggul yang tadi telah diungkap. Keunggulan yang tidak dimiliki media kertas ataupun media lain. Banyak pihak mencoba menggunakan teknologi web untuk pembelajaran dengan meletakkan materi belajar secara online, lalu menugaskan peserta didik untuk mendapatkan atau downloading materi belajar itu sebagai tugas baca. Setelah itu, mereka diminta untuk mengumpulkan laporan, tugas, dan lain sebagainya. Kembali ke guru juga melalui internet. Jika ini dilakukan, tentunya tidak akan menimbulkan proses belajar yang optimal. Kemudian, ada pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran. Pemanfaatan internet sebagai media pembelajaran mengkondisikan siswa untuk belajar secara mandiri. Through independent study, students become doers all well as thinkers. Cobbin 1997. Para siswa dapat mengakses secara online dari berbagai pustakawan, museum, database, dan mendapatkan sumber primer tentang berbagai peristiwa sejarah, biografi, rekaman, laporan, data statistik. Menurut Gordian Al 1995. Selanjutnya, apa saja sih kelebihan pembelajaran ini? Pembelajaran e-learning memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama yaitu memungkinkan terjadinya distribusi pendidikan ke semua penjuru tanah air dan kapasitas daya tampung yang tidak terbatas karena tidak memerlukan ruang kelas. Yang kedua, proses pembelajaran tidak terbatas oleh waktu, seperti halnya tatap muka biasa. Ketiga, pembelajaran dapat memilih topik atau bahan ajar yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing. Keempat, lama waktu belajar juga tergantung pada kemampuan masing-masing siswa.
Kelima, adanya keakuratan dan kekinian materi pembelajaran. Dan yang terakhir, pembelajaran dapat dilakukan secara interaktif, sehingga menarik siswa dan memungkinkan pihak berkepentingan, yaitu orang tua siswa maupun guru, dapat turut serta mensukseskan proses pembelajaran dengan cara mengecek tugas-tugas yang dikerjakan siswa secara online. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kesalahan itu dari saya pribadi, dan bila ada kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.